Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua dan selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkanlah saya Marlina Wati Sihombing, perwakilan dari SMA Negeri 1 Tambusai. Terima kasih atas kesempatannya Dewan Juri yang terhormat. Dalam kesempatan kali ini saya berperan sebagai tim oposisi. Dalam mosi, Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dalam mosi ini saya mengambil dua kata kunci, di mana kata kunci pertama adalah orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak kecil. Sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak. Pola pengasuhan positif terhadap anak memerlukan peran orang tua. Memenuhi kebutuhan anak akan makanan yang bergizi dan sehat, menanamkan nilai agama dan moral dalam kehidupan juga akan peran orang tua. Kata kunci yang kedua adalah anak. Anak merupakan manusia laki-laki ataupun perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan berada pada usia-usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar, atau bahkan hingga masa remaja, tergantung penggolongannya. Sebelum masuk ke landasan argumentasi, maka izinkanlah saya membidas apa saja yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah mengatakan prinsip justifikasi, yaitu mengatur individu dari orang tua tersebut, yaitu orang tua melakukan kesalahan pola asuh di masa lalu sehingga terjadinya keterlambatan dalam mendidik anak dengan benar. Tidak dapat dipungkiri tugas menjadi orang tua bukanlah hanya sebatas saat melahirkan saja, tetapi tugas sampai akhir hayat. Selama ini, orang tua selalu hadir sebagai motivasi dan semangat para anak. Bukankah orang tua sudah menyalurkan yang terbaik kepada anaknya? Memang cara asuh dalam setiap orang tua berbeda-beda, tetapi tentunya orang tua tahu memberi sanksi yang baik kepada anaknya. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku tim oposisi sangat tidak setuju terhadap tes kelayakan menjadi orang tua. Peran orang tua selama ini sudah menunjukkan dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang, menawarkan dukungan, mengajarkan tanggung jawab, hingga menunjukkan sikap menghargai dan menghormati anak. Mengapa kami tidak setuju tes kelayakan menjadi orang tua tersebut? Mereka yang ingin menikah tentunya sudah siap dalam menjalani hubungan berumah tangga, siap menjalankan tugas sebagai orang tua. Selama ini, proses bagaimana orang tua memperlakukan dan cara berinteraksi dengan anaknya sudah meliputi aktivitas yang bersifat mendidik dan membimbing, memberikan perhatian, mengantarkan anak pada kedewasaan, serta penerapan aturan dalam keluarga. Bukankah dengan adanya tes kelayakan tersebut membuat mereka yang ingin menikah kerepotan akan biaya maupun waktu? Tentunya masih ada pekerjaan rumah lainnya yang dapat diprioritaskan selain mengatur hal seperti ini, hanya demi memastikan bahwa orang tua akan baik-baik saja dalam merawat anaknya. Perlu ditegaskan bahwa yang perlu negara bentuk adalah kesadaran hukumnya. Sebagai makhluk yang menggunakan akal budi, manusia perlu disadarkan, bukan dijejali oleh beribu-ribu macam aturan yang tidak dimengerti apa maksud dan tujuannya. Nilai apa yang hendak mereka capai, serta tindakan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukannya bagi manusia lainnya. Bukan artinya mengatur masyarakat itu buruk, tapi mau sejauh apa negara ikut campur urusan warganya. Karena ranahnya pun privat, akan sulit ujungnya untuk intervensi masalah internal. Yang kedua, terkait penerapannya. Bagaimana aturan ini diterapkan? Saya berpikir bahwa lisensi diperuntukkan bagi orang tua yang akan mempunyai anak. Kalau dia buat dulu baru dia buat lisensi, orang tua bagaimana? Lalu jika mereka belum ada status pernikahan atau ternyata anaknya hasil dari perbuatan zina, mampu negara mengatur hal teknis seperti ini? Juga dalam tautan diceritakan bahwa anak ada kesan asalkan peran pekerja sosial berkata orang tua tidak layak, maka kasusnya dibawa ke peradilan, lalu anaknya diambil begitu saja. Yang ketiga, mengenai relasi anak dengan orang tua. Tiap-tiap individu pada dasarnya memiliki keunikannya masing-masing. Berikut juga jalan hidup masing-masing orang. Melihat tidak sedikitnya anak-anak yang kurang beruntung hidup dengan orang tuanya. Yang keempat, apakah dengan punya izin
Seseorang sudah lulus dan dinilai mampu jadi orang tua, belajar dari cerita banyak orang, saya pikir menjadi orang tua tidak semudah itu. Peran dan pengaruh lingkungan cenderung lebih tinggi. Calon orang tua secara tidak langsung bisa belajar dari masing-masing orang tuanya maupun dari keluarga besarnya. Peran dan pengaruh lingkungan itu adalah cenderung lebih tinggi. Calon belajar menjadi orang tua itu dari sifat komunal ini pun membentuk bahasa setiap mereka yang ingin menjadi seorang orang tua. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa saya tidak setuju dengan mosi pada kali ini, dan sekian, terima kasih.